Secara singkat, peradilan in absentia ini dapat diartikan sebagai pemeriksaan suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat dalam perkara perdata dan tata usaha negara atau tanpa hadirnya terdakwa dalam perkara pidana. Apa saja ketentuan yang mengatur terkait dengan peradilan in absentia tersebut? Mari kita simak ulasannya. Dalam perkara pidana, terdapat aturan-aturan yang mengatur terkait dengan peradilan in absentia ya, atau biasa juga disebut dengan putusan in absentia. Pada prinsipnya, sidang putusan suatu perkara pidana harus dihadiri oleh terdakwa. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 ya, tentang hukum acara pidana, yang menyatakan bahwa pengadilan harus memutus perkara dengan hadirnya terdakwa ya, kecuali ditentukan lain dalam KUHP itu sendiri ya. Selain itu, persidangan in absentia juga secara khusus diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang lainnya ya. Yaitu yang pertama adalah ketentuan pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi, yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Berikutnya terdapat dalam ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ya, atau money laundry, yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. Lebih lanjut, peradilan in absentia ini juga diatur dalam ketentuan pasal 79 ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana dirubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Lebih lanjut, di dalam angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2007 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang 31 Tahun 2007 tentang perikanan, disebutkan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah dalam pengertian perkara in absentia, yaitu terdakwa sejak sidang pertama tidak pernah hadir di persidangan. Dengan demikian, dalam ketentuan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana perikanan, dimungkinkan suatu persidangan dan pembacaan putusan tanpa dihadiri oleh terdakwa. Lebih lanjut dalam ketentuan hukum perdata ya. Dalam ketentuan hukum perdata, pengaturan in absentia juga diatur dalam ketentuan pasal 125 Herzian Inland Reglement atau HR, yang menyatakan jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan hak hadir atau fair stake, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan. Pada penjelasan pasal 125 HR ini juga jelaskan bahwa putusan fair stake atau in absentia berarti putusan tidak hadir atau tanpa dihadiri oleh tergugat.
Jadi berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR tersebut, apabila seorang tergugat telah dilakukan pemanggilan secara patut, namun pengadilan itu tidak dipenuhi, maka perkara dapat diputus tanpa kehadiran tergugat. Berikutnya dalam perkara tata usaha negara ya. Persidangan secara in absentia juga dikenal dalam peradilan tata usaha negara atau peratun ya. Kita bisa melihat bahwa berdasarkan pasal 72 ya, ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Undang-Undang PT-UN sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkannya surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa tanpa hadirnya tergugat. Demikian beberapa pengaturan terkait dengan peradilan atau putusan in absentia. Demikian, terima kasih.